Modal rumah doang. 10 usaha non-makanan ini ternyata bisa jadi penghasilan tetap. Banyak orang masih berpikir kalau mau mulai usaha itu harus punya modal besar, harus punya tempat strategis, dan harus jualan makanan biar cepat laku. Padahal kenyataannya ada banyak peluang usaha non-makanan yang justru bisa dimulai dari rumah dengan modal yang minim, tapi hasilnya bisa jadi penghasilan tetap. Bahkan, beberapa di antaranya bisa dikerjakan tanpa perlu keluar rumah sama sekali. Yang pertama, jasa laundry kiloan rumahan. Kebutuhan ini nggak pernah sepi, apalagi di daerah padat penduduk atau dekat kos-kosan. Banyak orang sibuk yang nggak punya waktu buat nyuci sendiri. Modal awalnya cukup mesin cuci dan setrika, bahkan bisa mulai dari alat yang sudah ada di rumah. Kedua, jasa pengetikan dan desain sederhana. Di era sekarang, kebutuhan akan dokumen, tugas sekolah, hingga desain konten itu terus meningkat. Kalau kamu punya laptop dan sedikit skill, ini bisa jadi peluang besar. Mulai dari yang sederhana seperti mengetik ulang dokumen, sampai desain poster atau CV. Ketiga, jasa jahit atau permak pakaian. Banyak orang punya baju yang butuh diperbaiki, dikecilkan, atau disesuaikan. Kalau kamu punya kemampuan menjahit, ini bisa jadi usaha yang stabil. Bahkan tanpa mesin canggih, usaha ini sudah bisa berjalan. Keempat, bisnis thrift atau jual baju bekas layak pakai. Tren thrift semakin naik, apalagi di kalangan anak muda. Kamu bisa mulai dari koleksi pribadi atau hunting barang murah lalu dijual kembali secara online dari rumah. Kelima, jasa les privat di rumah. Kalau kamu punya keahlian di bidang tertentu seperti matematika, bahasa Inggris, atau bahkan mengaji, kamu bisa membuka les privat kecil-kecilan. Selain membantu orang lain, ini juga bisa jadi penghasilan rutin setiap bulan. Keenam, usaha kerajinan tangan atau handmade. Mulai dari souvenir, dekorasi rumah, sampai aksesoris kecil. Produk handmade punya nilai unik yang sering dicari orang. Kamu bisa jual lewat media sosial tanpa perlu toko fisik. Ketujuh, jasa cleaning service rumahan. Banyak orang butuh bantuan untuk bersih-bersih rumah, terutama saat momen tertentu. Kamu bisa mulai sendiri, lalu kalau sudah berkembang bisa merekrut orang lain. Kedelapan, dropship atau reseller non-makanan. Kamu nggak perlu stok barang, cukup jual produk orang lain seperti pakaian, perlengkapan rumah, atau aksesoris. Fokusnya ada di pemasaran, dan semua bisa dilakukan dari rumah lewat HP. Kesembilan, jasa pembuatan konten atau admin sosial media. Banyak usaha kecil butuh orang untuk mengelola akun mereka. Kalau kamu aktif di sosial media dan paham cara bikin konten menarik, ini peluang yang sangat menjanjikan. Dan yang ke-10, usaha print atau fotokopi kecil-kecilan di rumah. Terutama kalau kamu tinggal di dekat sekolah atau perkantoran. Kebutuhan cetak dokumen itu selalu ada, dan bisa jadi sumber penghasilan harian. Dari semua contoh ini, satu hal yang perlu dipahami. Masalahnya bukan di besar kecilnya modal, tapi di bagaimana kita melihat peluang dan mulai bergerak. Banyak orang menunda karena merasa belum siap, padahal sebenarnya yang dibutuhkan hanya keberanian untuk memulai. Karena usaha sekecil apapun, kalau dijalankan dengan konsisten, bisa berkembang jadi sesuatu yang besar. Dari rumah yang sederhana, dari alat yang seadanya, bisa lahir penghasilan yang nyata. Jadi daripada menunggu kondisi sempurna yang belum tentu datang, lebih baik mulai dari sekarang, dari apa yang kamu punya. Karena bisa jadi peluang terbaik itu bukan di luar sana, tapi justru ada di rumahmu sendiri.